teman-teman bersama Obi, Berlin, Berlian. Toharotul, terus Jenny. Kamala bersama Jenny, panas-panasan, Di ladang siang-siang pas puasa. iya pas puasa. أنا مش شايف فيكم حد انتوا عيال عايشين على الحق كل الناس عارفاك وعلى القد كل الناس عارفة اني غشيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 10 MIPA 6 kelompok tanaman pangan cabai. Dengan saya Robin Fahir Berjatullah, absen 27. Saya Berlian Lailiyah Arafah absen 5. Saya Toharotul Latifah absen 29. Saya Juni Rindia Nur Aini absen 13. Saya Kamala Zahra maka absen 14. Saya Triyoga Prasetya, absen 30. Ayo kayak masuk guys. بتزن على التليفون حبوني لما وصلت تلونهم اللون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari SMAN 1 Serengat. Mau mewawancarai seputar petani cabai bersama Bapak Mangil dan teman-teman saya dari kelas 10 IPA 6. Pertanyaan kami, tanaman apa yang panjenengan budidayakan saiki? Tanaman cabai jenis cabai keriting. Jenis cabai keriting. Ya, Peralatan dan bahan apa mawon ingkang panjenengan butuhkan damel niku. pertama itu masa pembibitan itu mencari tanah yang subur atau dicampur dengan kompos untuk dalam pembibitan itu supaya cepat berkembangnya pembibitan itu. Nah, terus pembibitan itu selama selama 25 hari, lalu dipindah ke sambil menunggu tingginya pembibitan itu dibuat atau diolah tanah dulu. Nanti setelah 25 hari dilakukan penanaman atau pemasukan ke sawah. Terus niku wau tahapan ingkang sampai panen niku pripun? Itu mulai dari nol penanaman itu sampai umur 1 bulan itu pengerjaannya dilakukan secara ekstra. Masalahnya kalau dalam waktu itu 0 sampai 1 bulan itu waktu-waktu untuk pertumbuhan yang normal. Setelah itu setelah bercabang 1 bulan sampai 2 bulan itu sudah mulai berbuah, itu dilakukan pemupukan secara bertahap, yaitu secara 3 hari sekali. Nah, setelah pemetikan dilakukan 1 minggu sekali. Pemetikan itu dilakukan setelah umur paling tidak 95 hari. Pak, dalam proses penanaman itu apa? Pupuk yang dipakai itu jenis kimia, organik, atau yang gimana? Kalau dalam di sawah di apa itu pengolahan sawah itu organik. Organik. Dulu bikin atau bulutan lah. Bulutan itu nanti di tengah ditaruh organik dulu, kompos ayam, kompos apa itu binatang lah, kompos seperti itu nanti ditambah lagi pupuk kimia untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, itu kalau sudah ditutup dengan plastik itu nanti dilubangi, dibiarkan selama 1 minggu. Terus nanti untuk menghindari kepanasan plastik, nah itu dilakukan paling cepat 1 minggu, nah, untuk menghindari panasnya itu. Lalu ditanam jarak paling enggak 4 hari, lalu dilakukan pemupukan atau kocor. Kocornya itu menggunakan dikasih pupuk nopo banyu mawon nggih, Pak? Nah, dilakukan kalau pertama itu pupuk menggunakan pupuk yang istilahnya N-nya sedang.
Nah, dinas lingkungan seperti pos apa itu KNO atau Mutiara. Ya, ditambah dengan pupuk non yang ada dengan keadaan seperti KCL. Nah, itu untuk menghindari kalau terlalu dingin nanti daunnya bisa rontok. Bapak dalam menanggulangi hama cabai ini pakai pestisida nopo secara alami? Nah, penanggulangan itu dimulai dari umur 0 ya, umur 3 hari tidak dilakukan satu minggu dilakukan penyemprotan, yaitu menggunakan obat-obat pertama yaitu yang ada fungisidanya, fungisida dan pestisida untuk mengubah daun itu aja. Umur 1 minggu sampai umur 25 hari itu yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dulu. Kalau jenis hamanya cabai ini nopo mawon nggih Pak? Jenis hamanya. Hama cabai itu yang terutama itu ya cabuk atau kutu kebul dan di bawah daun itu kalau sampai ada itu menimbulkan daun itu keriting. Nah, kalau keriting itu susah untuk berkembang, untuk berkembang tingginya susah. Nah, kalau sudah keriting mungkin bisa buahnya itu nggak bisa normal. Untuk penyemaiannya itu menggunakan apa, Pak? Penyemaian gulma apa Pak? Ya. Nah, gulma itu dilakukan secara manual, tidak bisa pakai obat. Masalahnya tanaman cabai itu bawahnya itu rawan, istilahnya tanaman lunak. Dan ini kena obat nanti bisa apa ya? Bisa rontok dan itu dilakukan manual dibubuti lah, dicabut rumputnya. Dan kalau bisa jangan sampai ada gulma. Kalau ada gulma masalahnya memperlambat pertumbuhan si cabai. Itu dilakukan setiap paling tidak 2 minggu sekali. 2 minggu kalau ada gulma harus dihilangkan, dicabut untuk mempercepat pertumbuhan. Terus dalam penanaman cabai niki Bapak napa membayar pajak bumi atau lahan? Kalau sistem penanam apa itu tanaman agrobisnis itu enggak ada istilah pajak, enggak ada. Pajak bumi bangunan seperti rumah-rumah berarti enggak ada ya Pak? Enggak ada. Oh, oke. Kalau bukan misalnya sistem pangan ya enggak ada juga, pajak enggak ada. Ya, agrobisnis enggak ada. Seperti hasil panennya Bapak itu, Bapak jualnya kemana Pak? Apakah ke orang-orang dijual secara gimana ya? Dijual secara eceran atau ada pembelinya sendiri yang datang ke Bapak? Ya, ini dijual secara ke pengepul. Berarti sudah ada yang Menerima langsung ya? Ya, itu apa ya, pedagang yang sistem yang menerima paling banyak itu kirim ke kota-kota di Jakarta, Surabaya gitu loh. Yang kecil itu mungkin cuma harga yang nggak bisa dinego, kan cuman harga lokal kan nggak bisa naik, kadang kan cuma standar. Kalau harga sampai kirim jauh kan nanti nggak bisa harga bisa naik, bisa tinggi lah. Bapak selama menanam cabai ini masalah apa Pak yang jenengan temui? Masalahnya kalau dalam menanam cabai itu ya apa ya, situasi itu sekarang nggak menentu. Nah, iklim terutama. Nah, iklim sekarang nggak seperti itu. Sekarang sudah waktunya habis hujan, masih ada hujan, kuatnya hujan. Nah, itu memperlambat atau apa ya, mempengaruhi mempersulit cabai, pertumbuhan cabai Pak. Ya, terutama
waktu pembuahan itu yang kendalanya paling utama itu. Pembuahan pas kena hujan buahnya rontok ngoten nggih Pak kembangnya. Waktu pembuahan itu kalau orang hujan, terutama hujan malam, itu paling rawan rontok. Nah itu makanya petani cabai itu waktu hari-hari ini apa ya biayanya bertambah. Jadi apa tadi terutama perubatan. Obat harus kuat, kalau tidak kuat ya nggak bisa panen. Untuk satu kali panen itu penghasilan kotor dan bersihnya berapa Pak? Itu tergantung harga, Harga pasar. Iya. Kalau pendapatan itu per panen itu kalau cabai yang itu kan 3 hari sekali per tanah 100 itu ya kurang lebih 2 kintal per 100. Itu harga, itu standar lah, nggak lebih, nggak kurang, lebih kadang bisa sampai 3 kintal, standar 2 kintal. Kalau masalah harga sekarang sekitar berkisar 25 di pengepul Per kilo gitu Pak. ya, di kota nggak mahal, 50 mungkin di kota. Di pengepul 25 sampai 27. Gimana pengembangan strategi Bapak tentang budidaya tanaman lombok itu Pak? Mungkin strategi hidroponik apa yang lain untuk menanggulangi pengaruh iklim tadi? Untuk menanggulangi iklim itu pertama tempat harus kalau musim hujan harus dibuat secara atau bedengan yang tinggi terutama. Terus plastik harus ukurannya panjang itu ukurannya harus sekitar 120 lingkaran begini untuk mencegah kalau ada air itu bisa turun ke bawah, nah nggak sampai nyarang ke tanah bawah apa akar. Caranya di kalen itu nggih Pak? Ya di kalen, tapi itu lebih tinggi lebih tinggi agar tanah bawah nggak bisa naik. Untuk kerugian, apakah pernah mengalami kerugian? Kalau kerugian itu pasti pernah, masalahnya kalau petani itu terutama harga ini tidak bisa yang tahu kan yang di pasar. Terutama itu. Yang kedua pengaruh iklim tadi. Kalau pengaruh iklim itu enggak sahabat dengan kadang sekarang ya itu kerugiannya kadang hasil kurang baik mutunya juga. Tapi pada waktu itu mungkin biasanya harga mahal. Kalau nanamnya itu lebih susah, itu harganya mungkin mahal. Untuk mencatat transaksi keuangan keluar masuknya itu panjenengan ngaturnya pripun? Keluar masuknya harga cabai itu. Kalau harga cabai itu kalau saya itu ya kalau waktu kirim itu waktu jual itu ya biasanya saya minta ya catatan uangnya itu nanti dikumpulkan catatan kan tahu hari ini dapat segini ya, besok dapat tak tahu, nanti dikumpulkan sampai itu cabai habis ya di total dapat segini gitu. Makanya kalau tidak tahu setiap panen nggak bisa panen ini hasilnya dapat berapa, duitnya berapa nggak tahu, akhirnya itu tahu. Keluarnya itu ya cuma belian perubatan sama pupuk. Cukup semantan nih Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga bisnis Bapak dalam menanam cabai ini bisa terus lancar sesuai harapan. Amin. Dan kami mohon maaf bila kami di sini banyak salah.
tingkah laku maupun kata, kami